Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Simba Nur Aini dari kelas C2C Program Studi Keuangan dan Perbankan bidang keahlian perpajakan nomor presensi 16 NIM 203141414111084. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang Pancasila sebagai dasar negara dan implementasinya di bidang ekonomi. Sebelum itu, mari kita mengetahui makna Pancasila sebagai dasar negara itu sendiri. Pancasila sebagai dasar negara juga diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum atau tata tertib hukum Indonesia. Pancasila tercantum ke dalam tetuah tertinggi yakni pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, fungsi Pancasila terbagi menjadi 3, yakni Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dianggap sebagai pandangan hidup bangsa karena Pancasila berfungsi sebagai acuan baik menetap kehidupan pribadi maupun dalam interaksi antara masyarakat dan alam. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai dasar Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila dapat mewujudkan cita-cita bangsa, hukum dasar negara hingga semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945 dalam menyelenggarakan urusan negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi diibaratkan sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyangkut bidang politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, hingga keagamaan. Selanjutnya yaitu ada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia di dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan kerakyatan dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat tersebut secara hukum mengartikan Pancasila sebagai dasar negara. Terlebih dalam sejarah tim Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI disebutkan bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Makna sila-sila dari Pancasila sendiri yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Seperti diketahui, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Makna Pancasila pertama ini dapat dipahami bahwa Indonesia merupakan negara yang mempercayai adanya Tuhan. Bahkan Indonesia mengakui adanya keberagaman agama yang sama-sama menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna Pancasila sila kedua menyangkut nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini tercermin oleh simbol rantai yang tersambung utuh satu dengan yang lain. Gelang-gelang kecil yang menyusun rantai tersebut menunjukkan eratnya hubungan manusia dengan yang lain, di mana masing-masing saling membantu dan bergotong royong dalam hal kebaikan. Sila ini juga menunjukkan kehidupan manusia yang rukun, damai, dan sejahtera. Yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia dan dilambangkan oleh simbol pohon beringin yang besar dan kokoh. Pohon beringin ini berada di dalam perisai berwarna putih. Pemilihan simbol ini menggambarkan nilai kesatuan dan persatuan yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia. Makna Pancasila sila ketiga ini adalah meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama, dan unsur latar belakang yang berbeda, namun bisa tetap bersatu untuk negara. Hal ini juga menunjukkan bahwa perbedaan bukan menjadi halangan untuk mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.
Sila keempat ini dilambangkan oleh simbol kepala banteng yang berwarna hitam dengan latar perisai berwarna merah. Simbol kepala banteng ini dipilih untuk menunjukkan sikap demokrasi dan musyawarah dalam pengambilan setiap keputusan, di mana masyarakat bisa berkumpul, saling mengutarakan pendapat, menampung setiap gagasan, dan mengambil keputusan berdasarkan hasil kesepakatan yang terbaik. Makna Pancasila sila keempat ini adalah berkumpul dan berdiskusi, mencari solusi untuk setiap perbedaan atau pertentangan yang terjadi di kehidupan. Sila ini juga mengajarkan untuk tidak menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan setiap masalah dan konflik di masyarakat. Yang terakhir yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol padi dan kapas dengan latar belakang perisai putih. Pemilihan simbol padi dan kapas ini menunjukkan bahwa pangan dan sandang merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak. Makna Pancasila sila kelima ini mencerminkan sikap keadilan sosial yang berhak didapatkan oleh setiap masyarakat tanpa melihat status maupun kedudukannya. Selain itu, lambang padi dan kapas juga menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, saya akan melanjutkan kepada implementasi Pancasila ke dalam bidang ekonomi. Namun sebelum itu, kita harus tahu sistem ekonomi yang didasarkan pada Pancasila. Pengertian sistem ekonomi yang didasarkan pada Pancasila merupakan suatu sistem ekonomi yang didasarkan ideologi Pancasila yang mengandung unsur kekeluargaan dan gotong royong. Di dalam sebuah sistem negara untuk berusaha atau membangun perekonomian, namun dengan batasan dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Hasil produksi masyarakat kebanyakan adalah usaha swasta yang berkaitan dengan perusahaan negara lain yang meliputi bidang pertambangan, transportasi, pertanian, perbankan, dan lain-lainnya. Implementasi Pancasila di bidang ekonomi. Implementasi sila pertama, pengelolaan sistem keuangan yang baik akan menghindarkan adanya kemungkinan kerugian dan potensi terjadinya penyalahgunaan keuangan dalam lingkup pemerintah yang bertentangan dengan nilai agama atau ketuhanan yang Maha Esa. Implementasi sila kedua yaitu memberikan fasilitas yang layak tanpa adanya perbedaan status di masyarakat serta sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat dengan pembangunan yang merata serta adil di setiap daerah di Indonesia merupakan implementasi dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga yaitu implementasi sila Persatuan Indonesia, menghasilkan produk yang baik dalam sektor bisnis, tidak bertentangan dengan nilai norma masyarakat, serta bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah wujud implementasi dari sila ketiga. Dengan adanya hasil produk yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat, maka dapat diharapkan produk tersebut dapat dimanfaatkan serta tidak menimbulkan masalah dalam pemanfaatannya. Selanjutnya yaitu implementasi sila keempat. Dengan adanya kebersamaan dan musyawarah dalam pemerintah untuk memutuskan segala masalah menyangkut peraturan yang digunakan untuk masyarakat adalah wujud dari sila keempat yang mengutamakan adanya permusyawaratan. Dan yang terakhir yaitu implementasi sila kelima, adanya proses distribusi yang baik dan produk yang baik di sektor industri yang bisa dimanfaatkan banyak pihak sehingga timbul pemerataan pemasaran terhadap produk hasil usaha adalah implementasi dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.